Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya Asila Maharani Putri Dianovski dengan NIM 12022026 akan membahas terkait pembangunan wilayah berdasarkan teori keunggulan kompetitif teori klaster. Adapun outline pembahasan kali ini yaitu ada latar belakang dan sejarah, kemudian pokok-pokok pikiran, lalu pembangunan regional dengan pendekatan klaster, dan kritik terhadap klaster. Masuk ke latar belakang dan sejarah, Michael Porter mengembangkan konsepsi yang berpengaruh tentang keunggulan kompetitif, di mana hal tersebut dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Konsepsi yang dikembangkan oleh Porter ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Selanjutnya masuk ke pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Porter mengusulkan arah baru pengembangan wilayah, di mana yang pertama yaitu pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Berikutnya yaitu pembangunan berbasis klaster, yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Lalu pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan. Selanjutnya, pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan, lalu pembangunan dengan prioritas dan urutan, dan pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Porter juga menyarankan agar kebijakan pengembangan regional perlu fokus pada pengembangan keunggulan kompetitif, di mana wilayah yang kompetitif itu adalah ketika perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif unggul dengan wilayah lain, nasional maupun global, sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Menurut Porter sendiri, faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah itu antara lain ada faktor endowment, yaitu sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, penduduk, warisan atau cagar budaya. Kemudian ada keunggulan secara makroekonomi, yaitu kebijakan moneter, pembangunan manusia dan kelembagaan politik yang efektif. Dan yang ketiga ada keunggulan secara mikroekonomi, yaitu kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Klaster merupakan kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis, secara langsung, dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu, di mana dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan saling melengkapi. Lingkup geografis klaster itu berkisar dari suatu daerah, negara bagian, atau bahkan satu kota untuk menjangkau wilayah sekitarnya, di mana lingkup geografis suatu klaster itu berkaitan dengan jarak di mana informasi, transaksional, insentif, dan efisiensi lainnya terjadi. Berikutnya yaitu contoh klaster, di mana contoh tersebut yaitu dari klaster anggur di California, di mana klaster tersebut dikelola oleh lembaga pemerintahan, yaitu Komite Seleksi, Produksi, dan Ekonomi White. Dari pertanian atau perkebunan anggurnya, itu memiliki hubungan atau kerjasama dengan klaster pertanian California, yang dimana terdapat di dalamnya pergudangan anggur, pupuk pestisida, herbisida, peralatan panen anggur, dan teknologi irigasi sebagai penunjang untuk dapat meningkatkan mutu kualitas dari anggur tersebut. Kemudian dalam pembuatan wine tersebut terdapat beberapa fasilitas yang dapat menunjang selama proses pembuatan wine tersebut seperti botol, label, dan lain-lainnya. Dan juga dibutuhkan dari klaster pariwisata dan klaster industri makanan untuk dapat meningkatkan proses pembangunan wine serta meningkatkan hasil produksi wine tersebut. Komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu klaster global, di mana melayani pasar nasional dan global, mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain, dan ada klaster lokal, yaitu melayani pasar lokal dan sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, apakah klaster dapat meningkatkan produktivitas? Dilihat dari akses ke input dan karyawan khusus, itu keberadaan klaster tidak hanya meningkatkan permintaan input khusus, tetapi juga meningkatkan pasokannya. Ketersediaan personel khusus, layanan, dan komponen dan jumlah entitas yang menciptakannya seringkali jauh lebih besar di klaster daripada di tempat lain meskipun persaingannya lebih besar. Kemudian dilihat dari akses ke informasi, itu di mana memperoleh informasi tentang kebutuhan pembeli saat ini itu adalah kasus khusus penting dari manfaat informasi klaster. Pembeli yang canggih sering sekali merupakan bagian dari kelompok dan peserta klaster lainnya memiliki informasi tentang kebutuhan pembeli yang sering dibagikan.
Lalu, klaster meningkatkan produktivitas tidak hanya melalui perolehan dan perakitan input, tetapi juga melalui fasilitasi saling melengkapi antara aktivitas peserta klaster atau complementaries. Selanjutnya yaitu akses ke institusi dan barang publik, di mana barang publik atau semi-publik di lokasi klaster itu sering merupakan hasil dari investasi swasta dalam program pelatihan, infrastruktur swasta, pusat kualitas, dan bentuk-bentuk lain yang menguntungkan klaster. Investasi swasta dalam barang publik khusus klaster atau barang publik semu itu adalah umum karena manfaat kolektif yang dirasakan oleh peserta klaster. Berikutnya yaitu insentif dan pengukuran kinerja, di mana klaster itu dapat meningkatkan insentif dalam perusahaan untuk mencapai produktivitas tinggi karena beberapa alasan. Salah satunya yaitu tekanan kompetitif, di mana persaingan dengan pesaing berbasis lokal itu memiliki efek insentif yang kuat karena kemudahan perbandingan yang konstan dan karena rival lokal itu lebih memiliki keadaan umum yang serupa, sehingga persaingan harus dilakukan pada dimensi lain. Kemudian, menurut Porter, manfaat klaster sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan keterkaitan dan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Kemudian yang kedua, meningkatkan jumlah perusahaan terkait. Dan yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Selanjutnya masuk ke definisi pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Dalam teori ini, pembangunan regional adalah peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Porter mengusulkan strategi ekonomi itu bukanlah pelajaran dari best practice, melainkan dari pemahaman atas kondisi dan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Menurut Porter, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif haruslah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Untuk mengembangkan klaster, menurut Porter, pemerintah perlu melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, mengupayakan stabilitas makroekonomi dan politik. Yang kedua, meningkatkan kapasitas ekonomi mikro secara umum melalui peningkatan kualitas dan efisiensi input untuk bisnis dan lembaga yang menyediakannya seperti pengembangan tenaga kerja yang berpendidikan dan lain sebagainya. Yang ketiga, tetapkan aturan ekonomi mikro secara keseluruhan dan insentif yang mengatur persaingan antar perusahaan yang akan mendorong pertumbuhan produktivitas. Yang keempat, mengembangkan dan mengimplementasikan program tindakan ekonomi yang positif khas program ekonomi jangka panjang atau proses perubahan yang memobilisasi pemerintah, pelaku bisnis, kelembagaan, dan masyarakat. Yang kelima, memfasilitasi pengembangan dan peningkatan klaster. Dan yang terakhir, mendorong dan memfasilitasi dan memberikan insentif agar muncul tindakan kolektif yang dilakukan oleh sektor swasta. Selanjutnya, kebijakan klaster itu meliputi yang pertama, konsep klaster bertumpu pada pandangan yang lebih luas dan dinamis dari persaingan antara perusahaan dan lokasi berdasarkan pada pertumbuhan produktivitas. Interkoneksi dan limpahan dalam sebuah klaster sering lebih penting untuk pertumbuhan produktivitas daripada skala perusahaan individu. Namun, semua klaster dapat meningkatkan produktivitas mereka termasuk klaster tradisional seperti pertanian. Selanjutnya, alih-alih merekomendasikan pengecualian perusahaan asing, teori klaster menyerukan untuk menyambut mereka. Perusahaan asing itu dapat meningkatkan eksternalitas dan produktivitas klaster dan aktivitas mereka di suatu negara atau negara berkontribusi langsung ke lapangan kerja dan investasi lokal. Berikutnya, daripada menganjurkan pemblokiran impor, teori klaster menekankan perlunya pembukaan pasar lokal yang tepat waktu dan mantap untuk impor yang meningkatkan efisiensi lokal. Selanjutnya, pemikiran klaster mengakui pentingnya inisiatif di tingkat negara bagian dan lokal. Lalu, teori klaster berfokus pada menghilangkan hambatan, melonggarkan kendala, dan menghilangkan inefisiensi terhadap produktivitas dan pertumbuhan produktivitas. Penekanan dalam teori klaster bukan pada pangsa pasar, tetapi pada peningkatan dinamis. Kemudian, pemikiran berbasis klaster itu dapat membantu memfokuskan prioritas dan memandu kebijakan dalam sains dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, ekspor dan promosi, investasi asing, dan berbagai bidang lainnya. Teori klaster juga menyarankan peran baru bagi perusahaan seperti memperbaiki kondisi faktor input, termasuk penyediaan personel yang terlatih dengan tepat, kualitas dan kesesuaian kegiatan penelitian lokal di universitas, penciptaan infrastruktur fisik yang disesuaikan dengan kebutuhan klaster, dan penyediaan informasi spesifik klaster. Lalu hubungan perusahaan yang sedang berlangsung dengan badan pemerintah dan lembaga lokal seperti utilitas, sekolah, dan kelompok penelitian itu juga diperlukan untuk memperoleh manfaat ini, seperti halnya investasi oleh peserta klaster untuk membangun infrastruktur khusus umum seperti pelabuhan dan lain-lain sebagainya.
Dan yang terakhir, perusahaan individual dapat secara independen memengaruhi pengembangan klaster, tetapi pentingnya eksternalitas dan barang publik berarti bahwa jaringan informal dan asosiasi perdagangan formal, konsorsium, dan badan kolektif lainnya seringkali diperlukan dan sesuai. Selanjutnya, masuk ke kritik atas konsepnya Porter tentang klaster dan keunggulan kompetitif. Yang pertama terdapat dari kritik dari Marty dan Shanley 2003. Yang pertama yaitu klaster sebagai konsep yang kacau. Yang kedua, merek klaster Porter telah tercemar sampai taraf tertentu oleh promosi dan konsultasi komersial ditambah dengan transfer kebijakan yang modis dan adopsi yang tidak lazim oleh lembaga pembangunan internasional, nasional, regional, dan lokal. Dan juga, teori Porter memberikan perhatian terbatas pada dimensi sosial dari pembentukan dan dinamika klaster. Yang berikutnya yaitu kritik dari Duranton 2011. Yang pertama, konsep klasternya Porter secara teoritis ambigu dan mempertanyakan apakah ada pemahaman yang cukup jelas dan pengetahuan yang cukup tentang masalah koordinasi dan kegagalan pasar yang dirancang untuk ditangani oleh kebijakan klaster. Selain itu, diklaim bahwa manfaat pengelompokan terlalu terbatas untuk membenarkan upaya dan investasi yang signifikan dan berkelanjutan. Dan agar efektif, kebijakan klaster perlu dikembangkan dan diterapkan di lingkungan yang tidak pasti dan menghindari ditangkap oleh kepentingan khusus seperti kelompok lobi industri. Demikian pembahasan pada video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.